Halo psikopat lovers dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas film yang dapat meningkatkan jiwa-jiwa psikopat kalian. Film ini berjudul Tusak 2014. Film ini bercerita di mana manusia dirubah menjadi anjing laut. Langsung saja kita ke filmnya. Yang diawali dengan duo YouTubers bernama Wells dan Teddy. Mereka sedang membuat konten reaction tentang hal-hal aneh dan trending. Kemudian mereka melihat dan mereaction sebuah video yang berisi tentang anak muda yang membawa katana. Bak samurai era Edo, dia akan menggunakan jurusnya. Tapi sialnya, ia malah memotong kakinya sendiri. Melihat hal itu membuat Wells dan Teddy tertawa girang. Kemudian Wells mengatakan, nggak apa-apa kakinya hilang satu, yang penting jadi konten dan trending. Juga dapat duit dari aksennya. Setelah selesai membuat konten, Wells berencana untuk pergi ke rumah anak yang ada di video tadi. Ia berencana collab dengannya, biar trending. Tetapi ia dilarang Allison pacarnya, yang mengatakan, tak baik jika kalian mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Namun Wells tidak mengabarinya, dan dia akan tetap pergi. Setelah sampai di rumah anak itu, ia pun kaget. Ternyata anak itu sudah meninggal bundir alias bunuh diri karena depresi. Walaupun mereka kesal karena ia gagal collab dan juga rugi uang bensin, ia nyeletuk, kenapa matinya nggak dipending dulu anjing, biar aku nggak rugi uang bensin, kata si Wells. Saat pusing karena gagal collab, ia pun mampir ke bar Mang Samsul buat minum tua cap bapak ucok biar pusing lagi. Wells kemudian menelepon manajernya karena gagal collab. Ketika ia pergi ke toilet, ia menemukan sebuah diari kakek-kakek. Kakek-kakek tersebut mengatakan jika ia punya cerita yang seru dan membutuhkan seseorang untuk memviralkan ceritanya. Wells yang seorang maniak konten berpikir lumayan ada konten, bisa jadi duit, hitung-hitung buat ganti uang bensin. Wells pun pergi menggunakan petunjuk HP-nya yang ternyata letak rumah kakek-kakek tersebut berada di ujung aspal pondok Kanada dan menempuh waktu 2 jam. Singkat cerita, ia pun sampai. Di sana ternyata nama kakek-kakek tersebut bernama Howard Howie. Karena kakek itu pun langsung bercerita dan Wells pun cukup bersemangat untuk mendengarkan ceritanya. Si kakek bercerita ketika ia masih ABG, ia jadi koki di sebuah kapal perang. Kapal tersebut berekspedisi untuk mencari hiu legendaris. Namun tiba-tiba kapal tersebut menabrak gunung es sehingga tenggelam. Howard Howie pun terapung di tengah lautan es yang gelap dan dingin. Ketika hampir mati, ia diselamatkan oleh seekor anjing laut. Anjing laut tersebut menganggap Howard Howie sebagai keluarganya. Ia pun menghangatkan tubuhnya. Di tengah cerita, Wells merasa pusing, mata berkunang-kunang, jantung berdebar-debar, dan hati tak tenang. Ternyata minuman yang diminum Wells mengandung obat tidur plus obat bius, sehingga Wells pun pingsan. Dalam pingsannya, Wells pun bermimpi indah tentang pacarnya, di mana ada momen berduaan hingga berkembang biak secara ilegal. Tapi semua itu akan sirna karena dia telah datang ke rumah psikopat yang kreatif, dan semua itu akan merubah hidupnya. Setelah sadar dari pingsannya, ia pun disapa oleh kakek-kakek Kopet. Ia diberi es puter rasa vanila. Wells pun bertanya pada kakek Kopet, sebenarnya ada apa? Kakek Kopet menjelaskan bahwasannya ia digigit laba-laba, sehingga ia pingsan dan membuat kakinya bengkak. Kemudian Wells merasa aneh karena ia tidak merasakan kakinya. Ketika ia melihat kakinya, ternyata kakinya sudah diamputasi. Wells pun shock parah melihat kejadian itu. Di sini kita juga belajar bahwasannya ketika digigit laba-laba tidak akan jadi Spiderman. Malam pun tiba. Saat dinner makan malam, Wells pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kakek itu pun mengatakan pada Wells, dia akan dijadikan anjing laut. Wells yang mendengar hal tersebut merasa marah dan berteriak-teriak tak jelas. Ia juga mengetahui bahwa ia telah ditipu. Dari mulai minuman, digigit laba-laba, ternyata itu semua palsu. Itu hanyalah karangan cerita kakek Kopet. Sementara itu kekasih Wells yang berada di Amerika merasa sedih di mana ia tidak dapat menerima kabar dari pacarnya itu. Ia pun tampak sedang curhat dengan seseorang. Ia khawatir jika Wells selingkuh. Ia pun menelepon Wells. Wells yang mendengar suara teleponnya pun segera mengangkat teleponnya, tapi keburu mati. Tak mau menyerah, dia balik menelepon pacarnya, tapi tidak diangkat karena di silent. Kemudian ia menelepon Teddy temannya.
tapi tidak diangkat karena Teddy sedang bersama pacarnya Wells. Tentu Teddy tidak akan mengangkat telepon tersebut karena dia akan mendapatkan servis dari pacarnya Wells bernama Allison. Ternyata ini adalah definisi teman makan pacar teman. Pagi pun tiba. Setelah habis servis, Allison pun bangun dari tidurnya. Ia mengecek HP-nya yang ternyata Wells meminta tolong karena dia di dalam keadaan yang berbahaya. Allison dan Teddy panik dan akan pergi ke Kanada. Sementara itu, kakek Kopet pun mulai operasinya. Ia sedang mengupgrade Wells menjadi anjing laut. Potong, jahit, sambung step by step, kakek Kopet pun mengikuti rancangannya. Perlahan tapi pasti tubuh Wells akhirnya menjadi anjing laut. Dan ternyata kulit Wells terbuat dari potongan kulit manusia yang dijahit rapi. Sedangkan untuk taringnya sendiri terbuat dari tulang betis Wells. Wells yang sudah seperti anjing laut kemudian diikat dan diperlakukan seperti anjing laut. Kemudian kakek Kopet menarik Wells ke dalam air. Kakek Kopet mengatakan, masa anjing laut nggak bisa berenang? Karena Wells belum bisa menyesuaikan tubuhnya, ia pun kesulitan berenang. Ketika di dalam air ia melihat bangkai anjing laut yang mirip dengannya. Ternyata dia bukan salah satu dari korban tersebut. Masih banyak korban yang lainnya. Kemudian Allison dan Teddy mencari Wells kesini kemari, dari mulai kantor polisi sampai tempat penyewaan mobil, tapi tidak mendapatkan hasil. Mereka pun merasa putus asa. Kemudian datang seseorang yang menghampiri mereka. Ia mengaku sebagai detektif, sebut saja dia sebagai detektif Conan. Ia mengatakan dulu ia pernah mencari pembunuh berantai, namun dalam 10 tahun ia tidak berhasil. Korbannya selalu ditemukan mati mengenaskan, seperti kaki yang hilang, tangan yang digabung dengan tubuhnya, dan ada taring di mulut korban yang ternyata terbuat dari betis korban. Kemudian detektif Conan menawarkan kerjasama untuk memecahkan kasus tersebut, dan mereka berdua pun menyetujuinya. Scene berganti di tempat Wells, di mana Wells yang sudah berubah menjadi anjing laut sedang berduaan dengan kakek Kopet. Kakek Kopet mengatakan bahwa ia sangat menyayangi anjing laut yang pernah menyelamatkannya dulu. Kemudian Wells pun diberi makan ikan mentah segar. Karena lapar, Wells pun memakannya. Melihat kejadian itu, kakek Kopet pun merasa senang karena Wells sudah mirip seperti anjing laut. Berikutnya Wells diajarkan cara berenang oleh kakek Kopet. Kakek Kopet bercerita bahwa dulu ia membunuh anjing laut yang telah menyelamatkannya itu. Ia memakannya untuk bertahan hidup. Ternyata kakek Kopet menyesali perbuatannya dan berusaha mengedotensi anjing lautnya yang ia beri nama Pak Tux. Teddy dan Allison dan detektif Conan menemukan mobil Wells yang masuk ke dalam danau. Mereka mengira mobil itu sengaja dimasukkan oleh seseorang, sehingga mereka membawa senjata untuk berjaga-jaga. Ketika mereka memasuki rumah tersebut, mereka mendengar suara-suara aneh. Ternyata itu adalah Wells yang sedang by one dengan kakek Kopet. Uniknya kakek Kopet memakai kostum anjing laut. Katanya biar imbang dan adil. Kakek Kopet mengatakan dulu ia membunuh anjing laut tanpa ada pertarungan, dan itu tidak adil. Ia ingin Wells mewakili dan membunuhnya. Dengan esper, Wells menggunakan taringnya untuk menusuk kakek tersebut di bagian kakinya. Setelah terjatuh, Wells kemudian menggunakan ultinya. Ia menusuk kakek itu di bagian dada hingga mati. Menjelang ajalnya, kakek Kopet merasa senang karena ia tidak memiliki beban di hidupnya lagi. Tak lama kemudian, Allison dan Teddy sampai. Mereka terkejut melihat wujud Wells. Detektif Conan yang melihat kejadian itu berusaha untuk menembak Wells, namun dia dihentikan oleh Allison. Detektif itu mengatakan walaupun hidup, ia akan tersiksa sepanjang hidupnya. 1 tahun berlalu, Allison dan Teddy berkunjung ke kebun binatang. Secara mengejutkan, Wells masih hidup. Allison kemudian bercerita tentang masa lalunya bersama Wells. Namun semua itu tinggallah kenangan. Sekarang Wells harus menjadi anjing laut selama sisa hidupnya. Sebagai salam perpisahan, Allison memberikan ikan kepada Wells dan ia pun memakannya. Kemudian film pun selesai. Gimana menurut kalian filmnya? Ending sangat yang membagongkan, dimana Wells hidup sebagai anjing laut dan akan tersiksa sepanjang hidupnya. Jika kalian suka dengan video tadi, silahkan subscribe saja biar tidak ketinggalan info-info lainnya. Terima kasih telah menonton.